Ya, kemudian kita bahas tentang asma, ya, asma bronkial. Di mana asma ini sering merupakan penyakit saluran nafas. Orang ketahui asma merupakan penyakit saluran nafas yang ditandai oleh serangan yang mendadak dispenia atau sesak, ya, mendadak sesak, atau terjadi batuk, mengi. Ya. Dan serangan asma ini dapat berlangsung singkat dan ringan atau berat, ya, dan berlangsung selama berhari-hari. Kemudian dalam pandangan tradisional, saya lihat dulu pandangan tradisional memandang bahwasanya menurut pandangan tradisional, ya, serangan asma ini disebabkan oleh faktor penyebab penyakit dari lingkungan luar dan gangguan-gangguan keseimbangan antara rutubah dan hararah, antara materi dan fungsi di dalam organ tubuh itu sendiri. Sementara dalam pandangan klasik dinyatakan bahwasanya stres, emosi ini memiliki peran yang sangat penting di dalam proses timbulnya serangan asma. Stres, emosional ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses timbulnya serangan asma. Dan sebagian besar ini, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan masuk kalau di dalam tidak masalah. Kalau di dalam bagus, maka yang masuk bagus. Kalau di dalam buruk, maka yang masuk adalah buruk. Yang masuk menjadi buruk. Kalau yang di dalam bagus, maka yang masuk menjadi bagus. Hawa udara menjadi menyegarkan tubuh, bukan menjadi menyakiti tubuh. Tekanan emosi yang berlebih dapat menyebabkan, tekanan emosi yang berlebih ini yang menyebabkan stagnasi energi vital. Stuck, berhenti energi vital. Sehingga sirkulasi darah menjadi tidak lancar. Keluarnya darah dari hati, atau pengaturan pengeluaran hati, volume darah dari hati, ini stuck, tidak akan bisa keluar, darah terhambat, karena energi vital hati stuck, berhenti, sehingga darah pun tertimbun, maka timbullah panas pada hati, ya, timbullah panas pada hati, bisa juga dimunculkan oleh emosi marah, ya, bisa jadi stuck ini disebabkan oleh sedih yang berlarut-larut, kesedihan yang berlarut yang tidak pada tempatnya. Ya, ini akan menyebabkan stagnan energi vital. Sifat energi itu panas, sehingga menyebabkan hati menjadi panas, sementara hati mengeluarkan darah. Darah menjadi panas berkobar. Ya, cairan-cairan menjadi terhambat, sehingga nyesak di dalam dada. Yang mana seharusnya darah dan energi vital serta oksigen udara ini memperlancar peredaran darah dan melegakan pernafasan, akhirnya menjadi tertekan. Ya, maka terganggulah keseimbangan antara materi dan fungsi, antara rutubah dan hararah, antara cairan yang lembab dan yang sesuatu yang panas. Cairan yang lembab menjadi terhenti, dan keseimbangan sistem saraf ini pun terganggu. Hal ini menimbulkan disfungsi paru-paru. Paru-paru itu fungsinya tidak normal, sehingga terjadilah serangan asma. Boleh jadi dikarenakan ada sesuatu, ya. Maka secara tradisional memilih dasar terapinya, berarti kalau kondisinya demikian, hal ini dikarenakan penyebabnya, perhatikan, penyebabnya adalah stagnasi energi vital hati. Emosi menyebabkan stagnasi energi vital hati, kemudian menimbulkan panas pada hati, kemudian menimbulkan disfungsi paru, kemudian sesak. Maka secara tradisional obatnya pelancar. Ini secara tradisional. Saya belum mengatakan secara klasik. Secara tradisional obatnya pelancar energi vital paru. Perhatikan, padahal penyebabnya adalah emosi, membuat stagnasi energi vital hati, dan panas pada hati timbulnya. Hal ini membuat kelemahan pada paru atau disfungsi paru, sehingga timbullah serangan asma. Dasar terapi tradisional, baik itu tradisional Indonesia, tradisional Tionghoa atau TCM, tradisional Chinese medicine, maka pengobatannya adalah melancarkan energi vital paru, menenangkan energi vital hati, kemudian menekan emosi, ya, serta memulihkan keseimbangan rutubah dan hararah dengan cara dialog psikologis, ya, dengan cara memberikan ramuan, dengan cara memberikan terapi, ya. Dan perawatan psikologis yang ditujukan untuk mengurangi stres dalam hidup ini sangat penting,
Dan pada umumnya pasien tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan konflik. Pernyataan bahwa penderita tersebut atau pasien tersebut menderita disebabkan oleh karena emosi dan konflik biasanya ditolak oleh pasien permasalahan seperti ini. Ya, maka menghirup udara yang segar itu sangat amat diperlukan. Dalam pandangan klasik asma ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah asma yang memiliki gejala atau tanda-tanda kaki dan tangan dingin. Gejala kaki dan tangan dingin. Kemudian sesak di dada seperti rasa tersedak. Ya, kemudian juga batuk dengan ludah yang putih dan bening. Hal ini kemudian menyukai minuman yang panas atau hangat dan tidak berkeringat. Nyeri pada dada, gampang terengah-engah. Kemudian paru-parunya bisa jadi bengkak dan sulit bernapas. Secara penelitian, kaki dan tangan dingin ini disebabkan karena timbunan reak yang dingin. Ya, timbunan reak yang dingin. Sesak di dada seperti rasa tersedak dikarenakan lemahnya limpa. Tihal dikarenakan terhambatnya sistem transportasi reak. Ya, kemudian menyebabkan naik sesak di dada. Batuk dikarenakan reak tersebut terkena angin dingin. Ya, permasalahan emosi yang menyebabkan reak menjadi stuck, berhenti, kemudian terkena atau terhembus oleh angin dingin yang datang dari luar. Ya. Sehingga seseorang tersebut menyukai minuman yang panas atau hangat. Ketika dia minum yang dingin, maka dia akan bertambah batuknya. Tidak berkeringat dia, karena kondisinya dingin. Nyeri di dada dia, dikarenakan reak yang menyesak. Terengah-engah dia, karena nafasnya tidak longgar, sehingga dia gampang kecapean. Tidak memiliki tenaga, dikarenakan kurang nutrisi. Kan hanya menjadi reak makanan tersebut. Kemudian paru-parunya bisa jadi bengkak, dikarenakan timbunan. Dan susah bernafas. Ini disebut sebagai pola penyakit reak dingin yang mengganggu paru. Asma seperti ini, kalau dengan gejala seperti ini disebut sebagai pola penyakit reak dingin. Reak yang tertimbun dikarenakan emosi, terkena angin dingin dari luar, kemudian mengganggu paru. Maka prinsip pengobatannya adalah untuk menghangatkan paru. Kalau seperti ini, maka prinsip pengobatannya dengan cara menghangatkan paru. Menghangatkan paru dalam hal ini berarti menggunakan obat-obatan yang sifatnya aromatik dan rasanya pedas, panas, hangat, sehingga bisa mengusir. Ya. Kemudian juga mengusir dingin dengan obat-obatan yang sifatnya hangat dan panas, serta menghilangkan reak, meluruhkan reak. Ya, reak dalam hal ini yang saya katakan reak, yang saya maksud adalah dahak yang warnanya putih, yang dikarenakan angin dingin. Kalau saya sebut dahak berarti panas. Kalau saya sebut reak berarti dahak yang dingin. Kalau saya sebut dahak berarti dahak yang sifatnya panas. Maka obat-obat yang digunakan adalah yang hangat. Maka makanan yang sekaligus sebagai obat adalah jahe. Jahe yang segar, yang sifatnya hangat. Kemudian lada hitam, lada putih, adas. Ya. Ini bermanfaat untuk mengeluarkan dingin dan membuang reaknya. Kencur, punya kencur bangun tidur mau tidur ya. Bikin jahe. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah manakala asma dengan gejala susah bernafas. Gangguan respirasi akut, susah bernafas. Kemudian terdapat batuk, pasien tersebut batuk atau penderita tersebut batuk, penderita terserang asma itu batuk dengan lendir yang kuning. Lendirnya kuning. Kalau tadi putih, kalau sekarang kuning. Sama terengah-engah. Kemudian parunya bengkak, haus dengan keinginan minum yang tinggi, sulit bernafas. Ini hampir sama, sulit bernafas juga. Iya, haus juga. Tidak, kalau tadi tidak gampang haus, bengkak juga, terengah-engah juga. Tetapi ada beberapa perbedaan di sini. Di sini adalah lendirnya kuning. Ya, kemudian menginginkan minum yang dingin. Maka dalam hal ini berarti penyakit ini, asma ini, berarti
disebabkan karena panas, maka disebut sebagai pola penyakit dahak dan panas yang terakumulasi di paru. Dahak yang panas yang terakumulasi di paru. Artinya distribusi cairan atau dahak dari TH limpa yang seharusnya dikirim menjadi makanan dikarenakan dia stuck, emosi yang saya katakan tadi seperti khawatir, cemas, marah, curiga, iri hati, kemudian sedih yang berlebih akan menyebabkan cairan tersebut stuck berada di dada, yang ditransportasikan oleh TH stuck di dada. Hal ini kemudian mengakibatkan sesak nafas. Pada penelitian klasik dinyatakan demikian, dikarenakan dia terkena angin yang dari luar yang sifatnya panas, maka dahaknya berubah menjadi kuning panas. Sama terengah-engah dikarenakan memang terhambat paru-paru di dalam menghirup udara yang segar, dan parunya membengkak dikarenakan timbunan cairan tersebut. Haus dengan keinginan minum yang tinggi dikarenakan dahaknya menjadi panas. Susah bernafas dikarenakan lengket dahak menghambat kinerja paru. Maka prinsip pengobatan yang seperti ini maka kebalikannya, yaitu mengembangkan paru-paru. Karena dia terakumulasi di paru, dahaknya maka dikembangkan paru-paru, artinya diuraikan dahaknya, menghilangkan panas, mengubah dahak, menurunkan energi vital paru, artinya menurunkan dahaknya diturunkan ke bawah sehingga dibuang melalui buang air besar. Ya. Adapun makanan-makanan yang cocok diantaranya adalah kulit apel. Ya, kalau misalkan ada orang yang makan apelnya, maka ini ambil kulitnya, kupas, kulitnya diambil, kemudian apelnya dimakan yang punya kebutuhan terhadap apel, ya. Kemudian yang punya kebutuhan terhadap kulit, maka kulitnya yang diambil kemudian dimakan bagi penderita asma yang seperti ini. Kemudian yang kedua jamur kancing biasa yang bisa dimakan. Kemudian kulit anggur, dua lagi kulit lagi. Yang lainnya makan anggur, dikupas anggurnya dimakan. Kemudian yang penderita asma dengan gangguan dahak yang panas yang terakumulasi di paru, maka yang dimakan adalah kulit anggurnya. Atau lobak, atau pir dan seterusnya. Yang mana ini sifatnya sejuk. Sifatnya sejuk dan bermanfaat untuk menghilangkan panas. Tadi saya mau sebutkan 6 ya. 6 sudut pandang dari pengobatan klasik ketika memandang asma bronkial. Tetapi rupanya tidak ya. Tidak, waktu itu tidak mengizinkan ya. Makanya kita ambil 2, sisanya kita gantung yang tradisional dan yang klasik. Tradisional itu masih juga belum kelar ya. Kemudian bukan belum kelar ya, sudah kelar dengan manisnya ya, seadanya ya, ala kadarnya ya. Begitu pula dengan baratnya, tentunya bisa klik ya. Kalau barat gampang bisa klik di Google ya, kemudian akan keluar apa itu yang dimaksud asma bronkial dan seterusnya. Ya, kita akan membahas dari sisi tradisi dan dari sisi ini adalah seni klasik di dalam menjelaskan bagaimana sistem penyakit yang ada di luar, kemudian dijelaskan menurut pendapat kami. Ya, selama sekian rentan waktu kita mengadakan penelitian. Tentunya bukan saya pribadi yang melakukan penelitian. Saya memiliki andil yang sangat kecil. Ya, bahkan boleh dikatakan belum memiliki andil sedikit pun dalam ilmu kesehatan klasik ini. Ya, kan tetapi para pendahulu kami yang telah melakukan penelitian dan seterusnya sehingga mengumpulkan. Ya, kami hanya mengumpulkan, menyampaikan kepada antum sekalian untuk mengembalikan kepada fitrah antum sekalian, baik untuk menyikapi dunia kita ataupun menyikapi akhirat kita. Dan tentunya tidak akan bisa tubuh ini mengikuti fitrah dari sisi urusan dunia maupun dari sisi urusan akhirat kalau kolbu kita, roh kita itu tidak terjaga fitrahnya dari sisi urusan akhirat. Dan ini tidak bisa tidak kita membutuhkan risalah yang datang, risalah kenabian yang datang dari para utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ini tentunya disampaikan oleh para ulama, para aimah, para ustadz kita, guru-guru kita yang menyampaikan kepada kita. Itu merupakan bekal bagi kita untuk kekuatan kolbu kita dan pengembangannya adalah kekuatan badan kita. Ya, maka perbanyaklah untuk mendapatkan metode atau jalan hidup sehat dari sisi lahiriah ataupun batiniah. Ambillah yang banyak, bagian yang banyak
dari sesuatu yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita, berasal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sahih tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri saya.